Padahal sangat bisa, sangat mungkin Allah mengayakkan seseorang tanpa orang itu berusaha. Becari nangka itu kayak bahan sugih. Nah ini buruk sangka terhadap Allah. Ubat kampung kayak bahan sigar. Nah, ubat ka mantri, pak spesialis ubat. Ini suudzan billah. Nah itu ucapan itu timbul dari hati yang buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa mengayakkan seseorang walaupun dengan sebab yang menurut kita sebab itu tidak sesuai. Bermula jahat sangka dengan Allah. Buruk sangka dengan Allah itu ialah menyangkanya seorang hamba bahwasanya Allah itu tidak sayang atasnya. Menyangka bahwa Allah itu kada sayang dengannya. Nah ini suatu dosa di dalam hati. Padahal andai kata Allah tidak menyayangi dia, tentu dia tidak akan ada. Tentu dia tidak akan jadi orang yang beriman. Tentu dia tidak akan jadi orang yang muslimin, muslimat. Itu Islam, itu iman yang diberikan Allah kepada dirinya, itu sebenarnya tanda sayangnya Allah. Berprasangka bahwa Allah kada sayang, atau berprasangka bahwa Allah tidak mencukupi urusan rezekinya. Allah dikitannya memberi, Allah kada cukup memberi rezekiku. Itu buruk sangka terhadap Allah. Aw anna Allah la yashfi, atau Allah tidak menyihatkan dia, menyembuhkan dia. Misalnya sakitku ini kada ada harapan ampih lagi. Nah sakitku ini kada harapan sembuh lagi. Nah ini buruk sangka terhadap Allah. Aw anna Allah la yujibu du'a, atau Allah tidak mengabulkan doa. Sudah sekian kali berdoa di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab, belum kelihatan hasilnya. Lalu timbul kesimpulan di hatinya, ini Allah kada mengabulkan doaku. Nah, Allah kada mengabulkan doaku. Ini suatu prasangka yang buruk terhadap Allah. Itu satu dosa. Mana doa kada kabul, dosa pula. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa kabulnya doa itu bukan mesti apa yang kita minta. Kita berdoa sesuatu kepada Allah, itu Allah akan mengabulkan doa kita. Tapi Allah mengabulkan itu dengan sesuatu yang terbaik untuk kita. Belum tentu sesuai dengan kehendak kita. Allah bisa mengabulkan doa, tapi bentuknya itu sesuatu yang lebih baik daripada yang kita minta. Nah, jadi jangan beranggapan bahwa kita minta sesuatu kepada Allah, belum terwujud apa yang kita minta itu, lalu berkesimpulan doaku kada dikabulkan Allah. Nah ini buruk sangka. Buruk sangka. Jadi jangan kada kabul, belum kabul aja sudah buruk sangka. Sudah berdoa berapa kali belum juga kabul, itu sudah buruk sangka. Apalagi kada kabul. Nah kita berdoa itu sudah dikabulkan Allah dengan bentuk pahala yang langsung diberikan Allah dan macam-macam kebaikan yang kita dapatkan dengan doa itu. Aw anna fi'alallah yatawaqqafu 'ala sabab, atau dia menyangka bahwa
perbuatan Allah itu terhenti atas sebab. Nah, jangan berprasangka itu. Kada bercari kayak panak sugih. Nah, itu buruk sangka terhadap Allah. Kayaknya Allah tuh kada kawa menyugihkan orang tuh kada bercari. Padahal sangat bisa, sangat mungkin Allah mengayakkan seseorang tanpa orang itu berusaha. Bercari nangka itu kayak panak sugih. Nah, ini buruk sangka terhadap Allah. Ubat kampung kayak panak sigar. Nah, membuat ke mantri, pak spesialis buubat. Ini suudzan billah. Nah, itu ucapan itu timbul dari hati yang buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mengayakkan seseorang walaupun dengan sebab yang menurut kita sebab itu tidak sesuai. Allah bisa menyembuhkan sakit orang walaupun dengan sebab yang menurut kita sebab itu kada sesuai. Nah, perbuatan Allah itu tidak terhenti atas suatu sebab. Jadi jangan beranggapan kayak itu lagi. Jangan beranggapan. Atau seumpama yang demikian. Banyak lagi contoh-contohnya. Nah, contoh-contohnya yang mana perbuatan hati seperti itu digolongkan dalam golongan berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, firman Allah, wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Yang demikian itu adalah sangka yang kalian sangka dengan Tuhan kamu. Sangka itu mencelakakan akan kamu. Dan jadilah kamu orang-orang yang merugi. Orang yang menyangka jahat terhadap Allah itu membinasakan dirinya. Maka dengan itu dia termasuk orang yang rugi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akbarul kabair su'udzan billah azza wa jalla. Dosa besar yang sangat besar, berburuk sangka terhadap Allah. Berburuk sangka terhadap Allah. Karena buruk sangka terhadap Allah ini bisa membawa kepada kekafiran. Bisa membawa kepada kekafiran. Jadi bukan hal yang intim, bukan hal yang sepele. Berburuk sangka terhadap Allah itu bisa membawa kita keluar dari agama kita Islam ini. Nah, apabila kita sudah mengetahui bahwa buruk sangka, jahat sangka dengan Allah itu termasuk satu dosa, maka kita diwajibkan untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasanya pernah macam itu, pernah beranggapan yang sifatnya sangka jahat terhadap Allah, maka segera bertobat kepada Allah. Dan tobatnya kada terlalu sulit juga, tobat biasa, artinya menyesali, berhenti, dan kada mau ulang lagi buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma su'uzzanni bil muslim, adapun buruk sangka atau jahat sangka dengan seorang muslim atau muslimah, wa aqdul qalbi wa hukmuhu ala ghairih bisu, bulatnya hati, memutuskannya hati atas orang lain dengan kejahatan. Menetapkan hati kita bahwa orang itu berbuat sesuatu kejahatan. Membulatkan hati kita bahwa si fulan itu berbuat sesuatu kejahatan. Itu buruk sangka terhadap muslim. Ini dalam hati, dalam hati, bukan yang diucapkan di mulut kita. Ini hanya perkara-perkara hati.
Wa amma syak fama'fuun anhu, adapun ragu-ragu itu dimaafkan daripadanya. Dimaafkan daripadanya. Dalam hati kita ragu-ragu, Sakun ini maling, Saku ini penjahat, ragu-ragu dalam hati. Nah itu masih dimaafkan. Orang misal ada duduk tengah malam di pelatar kita, nah, lalu timbul dalam hati kita, jangan-jangan ini maling nih. Nah belum yakin, belum bulat. Nah itu masih dimaafkan. Tapi kalau sudah membulatkan hati, menghukumkan hati bahwa oh ini maling dah, ini maling. Nah itu su'udzan, itu buruk sangka dengan seseorang. Itu sudah termasuk maksiat hati. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangka menyangka, bahwa sebagian sangka menyangka itu adalah suatu dosa. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama minal muslim damahu wa malahu wa ayyuzanna bi dhannas saw. Sesungguhnya Allah mengharamkan daripada orang Islam itu darahnya. Kada boleh melukai orang Islam, melukai kada boleh. Mengambil hartanya dengan jalan yang batil kada boleh. Allah haramkan. Dan Allah haramkan juga bahwa orang Islam itu disangka dengan sangkaan yang buruk, sangkaan yang jahat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada orang fakir misalnya, orang miskin mengatuk rumah kita. Nabi bilang, hatinya sudah berucap nih, bah ini berhutang duit ini. Belum tahu lagi ini mengatuk untuk besaruan kah atau apa, kada tahu lagi mengatuk rumah, bah ini berhutang duit nih. Nah itu su'udzan, su'udzan, mendahului pada Allah Ta'ala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mahma khatara laka hadzal khatir bil ghiba wa ghairiha min al-ma'asi wajaba 'alaika daf'uhu bil i'rad anhu wa dzikri ta'wilati sarifati lahu an zahiriha. Imam Nawawi berkata, apabila terlintas di hati engkau sangkaan-sangkaan buruk itu, maka wajib atas engkau menolaknya. Nah, menolaknya. Ada geritik dalam hati, oh ini orang jahat. Nah, timbul sangkaan itu, wajib kita menolak. Oh kada tanto lagi. Dan menyebutkan, mengingat takwil-takwil yang memalingkan baginya daripada ini zahirnya. Ada orang misal membawa butul khamar, mau butul khamar, jangan disangka oh itu orang nukar arak, jangan disangka, karena ada takwil. Mungkin itu butulnya aja butul arak tapi dalamnya satruk, itu bisa ditakwil. Selama ada mungkin takwil itu, tetap kita pakai takwil. Jangan sampai kita bersangka buruk, bersangka jahat. Ada orang lawan kita pina marangut muha di hati, mesumbungnya orang ini. Nah itu sangka jahat kita, sangka jahat, madahan orang sumbung. Padahal belum tentu marangut tuhnya sumbung. Bisa jadi itu tabiatnya orang ini surga ada pangurihingan, padahalnya kada sombong.
Nah, kalau kita sangka jahat, ada orang nampi nama rangut, mau sombongnya ini. Nah, itu su'udzan. Padahal ada takwilnya, ada kemungkinan barangkalinya pikirannya kemana, barangkali nyamba ingat apa, lalunya kada takurihing. Nah, boleh jadi. Nah, selama boleh jadi itu masih bisa kita untuk menghilangkan su'udzan itu. Bahkan orang yang mulutnya bau arak, tadi kan bau botolnya aja, ini muntungnya bau arak, tetap itu kada boleh disangka bahwa orang ini bekas minum arak. Kada boleh disangka. Mbah napa muntung bau arak? Nah, itu bisa ditakwilkan bahwa orang ini begitu inya minum arak, hendak diminumnya ingat kada boleh diluaknya. Masih ada takwil, masih ada takwilnya. Nah, selama ada pentakwilan itu, kita kada boleh berburuk sangka kepada seorang muslim atau muslimah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ya, macam misalnya ada lelakian memakai cincin yang kuning, kada usah disangka batu emas, kada usah. Banyak aja nang kada emas kuning ini tuh. Kuningan kuning kada emas, sapuhan kada emas juga, krom kada emas juga. Jangan langsung memponis ada bautas kuning, bah itu makai emas maka haram. Nah, kada boleh macam itu. Itu sesuatu yang buruk sangka ngarannya. Dan itu dosa di dalam hati kita. Nah, jadi apabila ada terlintas di dalam hati kita sangka jahat itu, maka wajib atas engkau menolaknya dengan berpaling daripadanya dan mengingat kemungkinan lain yang memalingkan baginya dari zahirnya itu. Wa qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, berkata Imam Ghazali rahimahullah, idza waqa'a fi qalbika dhannus su bahwa min waswasatis syaitan yulqihi ilaika. Apabila jatuh di hati engkau buruk sangka, maka itu adalah merupakan waswis syaitan yang dia lemparkan kepada engkau. Nah, dalam hati kita tadi timbul buruk sangka, itu syaitan bisiki, itu dari syaitan. Syaitan madahkan, bu ingat tuh kada bagus, bu ingat tuh sombong, bu ingat tuh kikir, bu ingat tuh apa. Nah, syaitan yang melimparkan itu ke dalam hati kita. Nah, payam bagi antukadzibah, maka semestinya engkau mendustakan itu. Mendustakan itu. Nah, apabila ada geritik hati kita bahwa itu orang-orang sombong, dalam hati ini geritik itu orang sombong. Nah, itu dustakan geritik hati itu. Kada bujur. Itu orang bukan orang sombong. Nah, payam bagi antukadzibah, maka semestinya engkau mendustakan dia. Jangan diasi. Jangan diasi. Fa'innahu absakul fusak, karena iblis syaitan itu orang yang paling fasik di antara orang yang fasik. Nah, kalau orang yang fasik saja memberi kabar kepada kita, kita jangan langsung percaya. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Al-Quran mengatakan bahwa apabila datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka tabayyun dulu, jangan langsung diterima. Jangan langsung diterima. Ini orang fasik memberi kabar kepada kita. Apalagi yang memberi kabar ini syaitan. Syaitan ini absakul fusak, paling fasik orang fasik. Nah, geritik hati kita yang menyangka bahwa si fulan itu jahat, si fulan itu minum arak, si fulan itu berjudi, si fulan itu berbuat zina, itu adalah bisikan kabar dari syaitan dalam hati kita. Nah, syaitan ini memberi kabar kepada kita, maka wajiblah kita mendustakan dia.
mendustakan dia. Ada orang lakian lawan binian mau naik ke rumah, dalam hati saya menyangka itu berzina di rumah tuh. Nah kita melihat kada berzina di rumah itu sudah sangka buruk. Kita kada tahu barangkali itu bininya, barangkali itu dangsanaknya, barangkali itu mamarinanya. Hati sudah menyebutkan, itu orang mau binian, orang berbuat zina. Nah itu syaitan yang melimparkan was-was itu kepada kita. Itu wajib kita mendustakannya. Fa innahu absakul fusak, karena itu syaitan adalah orang yang fasik dari segala yang fasik. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, su'udzan, buruk sangka. Buruk sangka ini apabila tidak dihentikan di dalam hati kita, kada kita palingkan buruk sangka ini, maka yang timbul daripada kita adalah tajassus. Nah, tajassus ini apa artinya? Mencari-cari, mencari-cari kesalahan orang. Ini buah daripada buruk sangka. Orang punya sugih, punya berduit mendadak, mungkin bisa menang permainan tuh, bisa menang judi itu. Ini mendadak sugihnya, hati sudah berbisik, batu menang judi. Mengimbau usaha nangka itu kadang mungkin mendadak ke itu sugihnya, mendadak macam itu kayaknya. Lalu di hati sudah syaitan melimparkan was-was kepada hatinya, itu orang menang judi mungkin tuh. Lalu hati kita menerima, itu orang menang judi. Nah, bila ini kada ditahan, ditarusakan, lalu kena mencek ke sana kemari. Kenapa si anu tuh kena sugih di mana beli duit? Tak gunakan sana, tak gunakan sini. Itu sudah dilarang pulang dalam agama. Tajassus, mencari kesalahan-kesalahan orang. Nah, jadi akibat buruk sangka ini banyak perkara-perkara haram yang berikutnya yang mengiringinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, buruk sangka terhadap seseorang itu merupakan satu dosa yang ada di dalam hati, dan itu kita wajib juga bersegera tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tobat buruk sangka ini kada perlu minta ampun, kada perlu minta halal kepada orang yang disangka jahat tadi. Nah, lain dengan gibah. Nah, kalau gibah itu kan menyebut orang dengan yang tidak disukainya. Itu kalau tobat itu minta maaf lawannya, minta halal. Kalau hanya su'udzan, itu tobatnya 3 perkara aja. Pertama, menyesal bahwa aku ini telah melakukan buruk sangka dengan seseorang. Yang kedua, berhenti, kada bujur sangkaan ini. Nah, yang ketiga, mencita-cita kada mau ulang lagi. Itu sudah cukup tobat dengan demikian. Karena sepakat para ulama bahwa sangka buruk itu kalau kita tobat kada perlu minta ampun, kada perlu minta halal kepada orang itu. Karena orangnya kada tahu juga dalam hati kita, masih dalam hati kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana diharamkan berburuk sangka terhadap Allah, berburuk sangka terhadap kaum muslimin, maka selanjutnya adalah kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk berbaik sangka terhadap Allah dan berbaik sangka terhadap kaum muslimin. Nah, itu lawannya. Artinya buruk sangka haram terhadap Allah, maka berbaik sangka kepada Allah itu hukumnya wajib. Pengertian berbaik sangka kepada Allah adalah bahwa meyakini bahwa segala yang dikehendaki Allah terhadapku itu adalah kebaikan untukku. Itu baik sangka. Diberi Allah ini, diberi Allah yang nyaman, diberi Allah yang kada nyaman, didatangkannya musibah, hati kita meyakini bahwa ini semua adalah kehendak baik dari Allah terhadapku. Nah, itu baik sangka. Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula halnya baik sangka terhadap kaum muslimin muslimat. Bila ada mereka berbuat sesuatu hal yang kemungkinannya, yang kelihatannya seperti dosa, maka berbaik sangkalah kepadanya bahwa mungkin itunya dalam keadaan lupa, mungkinnya dalam keadaan kada sadar sehingga dia melakukan dosa itu.
Nah, itu termasuk bagian daripada berbaik sangka kepada kaum muslimin dan muslimat.